Halo semuanya, sekarang kita sudah sampai di bab yang ke-16, yaitu routing topologi. Routing topologi adalah routing topologi yang sudah kita setup atau yang sudah kita siapkan pada video sebelumnya. Yang mana kita akan mengubah seluruh perangkat ataupun virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan adanya routing. Jadi untuk materinya yang pertama ada konfigurasi routing, lalu share internet connection, konfigurasi NAT, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk materi yang pertama, yaitu kita akan melakukan konfigurasi routing pada topologi kita. Yang mana ini adalah topologi kita, yaitu terdapat host OS, lalu router Debian, client Ubuntu, server 1, dan juga server 2. Dan pada defaultnya, client Ubuntu tidak dapat berkomunikasi dengan host OS. Lalu host OS juga tidak dapat berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitu juga dengan server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda maka tidak bisa berkomunikasi. Pada defaultnya 172.16.1.0/24 dan 192.168.137.0/24 ini berbeda network sehingga mereka tidak bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10 dengan 192 dan juga 172. Nah, dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan pada video kali ini, kita bisa melakukan atau membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi. Karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing sehingga semua perangkat bisa melakukan ping atau saling mengirim data. Namun kita pastikan dulu bahwa klien Ubuntu tidak bisa ping ke server. Nah, di sini ada Ubuntu client. Di sini saya coba ping IP-nya 10.10.10.2. Enter. Nah, maka pasti dia tidak bisa. Namun, server 1 ini pastinya bisa ping ke server 2 karena mereka tidak membutuhkan router karena mereka pada IP yang sama. Nah, di sini kita pastikan dulu Debian server dan Ubuntu server. Debian server memiliki IP 10.10.10.2 dan Ubuntu server memiliki IP address 10.10.10.3. Kita coba ping Ubuntu server di Debian server. Ping 10.10.10.3 enter. Oke, bisa ya. Begitu juga di Ubuntu server kita ping Debian. Begitu juga di Ubuntu server kita ping Debian servernya. Ping 10.10.10.2. Oke, dia juga bisa. Karena mereka pada network yang sama. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi routing pada Debian router, yang mana nantinya seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Kita masuk ke router lebih dulu. Lalu ketika nano/etc/cdl.com, enter. Nah, lalu kita cari net.ipv4.ip forward. Ini. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam sysctl.conf, namun dia belum bisa difungsikan. Karena net.ipv4.ip forward belum bisa difungsikan karena masih berada dalam komen. Yang membuat dia berada di komen adalah pagar. Ini kita hapus pagarnya. Nah, maka dia bisa difungsikan. Karena misalkan dia berada di pagar, maka dia akan dianggap komen dan tidak dianggap sebagai konfigurasi. Lalu ctrl plus X, ini lalu enter. Sini saya akan cek lagi bahwa tadi sudah tersave ya. Dengan perintah nano/etc sysctl enter. Nah, oke, di sini seharusnya sudah bisa difungsikan. Kita ctrl plus X, lalu enter. Lalu step selanjutnya adalah kita harus mengaktifkannya kembali dengan perintah sysctl min-p. Oke, di sini sampai dengan 1 itu berarti berhasil. Dan sekarang seharusnya konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana ini membuat Ubuntu client bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Nah, lalu kita coba ping IP Debian server ke IP Ubuntu desktop. Nah, di sini kita coba ping IP Ubuntu server, yang mana tadi tidak bisa. IP-nya adalah 10.10.10.3. Enter. Oke, sudah bisa ya. Sebelumnya kita coba ping IP Debian server ke IP Ubuntu desktop itu tidak bisa. Sekarang kita akan coba ping lagi. Ping 172.16.1.2. Kita enter. Oke, sekarang sudah bisa ya. Selanjutnya adalah share internet connection. Jadi apa maksud dari share internet connection ini? Jadi kita akan membuat router Debian bisa mengakses ke internet. Yang mana sekarang itu hanya OS saja yang bisa mendapatkan akses internet. Dan kenapa router Debian itu tidak bisa menggunakan akses internet? Karena router Debian itu mengarah ke host OS, bukan menggunakan network modenet, namun menggunakan virtual host only adapter. Di sini kita lihat pada virtual box Debian router.
to setting network. Adapter satu ini merupakannya terhubung ke host OS, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter, dan itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet. Dan kecuali networknya kita ganti-ganti, itu membuat router Debian bisa mengakses internet. Sedangkan jika kita menggunakan virtual host only adapter itu, router hanya akan terhubung ke host OS saja. Nah, pada materi kali ini kita akan mengakali bagaimana caranya router Debian tetap bisa mendapatkan akses internet walaupun dia menggunakan host only adapter, yang mana itu akan membuat router Debian hanya terhubung ke host OS saja. Di sini kita pastikan kalau router Debian tidak bisa ping 888. Nah, maka di sini dia tidak bisa. Nah, untuk caranya kalian pastikan dulu internet kalian sudah terkoneksi atau terhubung. Lalu kita pergi ke network connection, view network connection. Kita klik Wi-Fi. Di sini kita pilih properties, lalu sharing, dan kita tidak bisa ganti modenya, yang mana seharusnya kita menggantinya ke virtual host only network. Nah, jadi apabila terjadi seperti ini, kalian bisa klik OK, lalu kita close. Lalu ini interface Ethernet, klik kanan, lalu disable saja dulu. Dan kalau kalian ingin menggunakannya lagi, baru kalian bisa enable lagi. Dan kenapa kita memilih yang Wi-Fi? Karena Wi-Fi merupakan sumber internetnya. Jadi kita ingin Debian router mendapatkan internet melalui sumber internet, yaitu interface Wi-Fi. Nah, di sini kita klik kanan yang Wi-Fi, lalu properties, lalu sharing. Nah, di sini kita baru bisa memilih opsi. Di sini saya pilih yang Ethernet 2. Lalu kita OK. Lalu pada Ethernet 2, klik 2 kali, lalu details. Ketika teman-teman melakukan share connection ke interface VirtualBox di network itu, nanti pasti IP-nya akan berubah. Yang mana sebelumnya adalah 55.0/24, sekarang menjadi 192.168.137.1. Yang mana ini membuat Debian yang router pastinya memiliki IP yang berbeda, atau pasti sudah berubah. Lalu kita cek. Oke, ini belum berubah ya. Nah, kalau memang belum berubah juga, kita bisa mengubahnya secara manual atau secara statik. Dengan cara kalian pergi ke nano. Perintahnya yaitu nano/etc/network/interface. Lalu enter. Di sini kita tambahkan device inpost 3 inet static. Lalu addressnya 192.168.137.10 dan netmasknya 255.255.255.0. Enter. Lalu gateway-nya 192.168.137.1. Lalu kita ctrl plus X. Ini kita akan restart dengan perintah enter, lalu give up and post 3. Enter, lalu di sini kita IP address. Oke, di sini sudah terdapat IP-nya, yaitu 192.168.137.10/24. Lalu kita clear. Sebelum kita memastikan apakah sudah bisa terkoneksi dengan internet atau belum, kita akan pastikan dulu apakah kita bisa tinggal OS itu sendiri atau gateway-nya, yaitu 192.168.137.1. Nah, untuk mapping host OS, ingat-ingat karena di host OS atau di laptop kita terdapat firewall, maka kita harus mematikan firewall kita terlebih dahulu. Kita pergi ke Windows di bundle firewall, lalu turn on Windows.
Lalu di sini kita off kan. Oke. Lalu kita ping ke Lalu di sini kita ping 192.168.137.1. Enter. Oke, di sini dia bisa ya. Sekarang kita coba ping ke internet, yaitu ping 8.8.8.8. Enter. Oke, di sini juga berhasil ya. Yang mana sebelumnya VPN router tidak mendapatkan akses untuk ping 888 karena pada set internet connection ini membuat VPN mendapatkan akses internet sehingga bisa ping keluar atau ke internet. Nah, jika sudah, Windows Defender-nya bisa kalian on-kan lagi. Materi selanjutnya adalah konfigurasi NAT. Pada materi kali ini, kita akan coba menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP private ini, yaitu 172.16.1.0/24 dan 10.10.10.1 ke IP public. Jadi di sini yang kita anggap IP public yaitu IP yang ini, yang mana nanti kita akan membuat klien Ubuntu, lalu server 1 dan server 2 bisa ping ke internet. Oke, di sini kita pastikan dulu bahwa Debian router masih mendapatkan akses internet. Dan 8.8.8.8. Oke, di sini dia masih mendapatkan. Di sini kita juga pastikan bahwa klien Ubuntu belum bisa ke internet dengan ping 8.8. Anda oke di sini. Oke, di sini dia tidak bisa. Lakukan juga pada Ubuntu server dan Debian server. Oke, ini 8.8.8.8. Oke, dia tidak bisa juga. Lalu pada Debian server juga ping 8.8.8.8. Nah, dia juga tidak bisa. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang mana membuat ketiga VM ini bisa mendapatkan akses internet. Dengan IP ini yang diterjemahkan ke IP ini yang mana mengarah ke OS. Karena untuk Debian sendiri untuk menuju ke internet dia melalui 192.168.137.0/24. Oke, konfigurasinya dengan kita mengetikkan IP table min t nat min a kapital lalu spasi lalu post routing spasi min o n post 3 min c lalu mesh curate. Enter. Nah, dia tidak bisa karena kita belum menginstal IP tables. Di sini kita akan menginstal IP tables dengan cara command sudo apt min cd-rom lalu add. Enter. Lalu di sini enter. Jika sudah, kalian bisa melakukan instalasi IP tables dengan command sudo apt min get install IP tables. IP tables lalu enter. Di sini kamu kita ini enter. Kita masukkan isi Debian-nya. Kita klik yang kanan, lalu klik Debian infonya. Enter. Dan di sini kita tunggu saja proses installnya. Lalu kita coba konfigurasi NAT pada router Debian. Kita masukkan command IP tables min t nat min a besar post routing min o n post 3 min c mesh curate. Lalu enter. Lalu kita cek dulu apakah router kita masih dapat akses internet dengan ping 8.8.8.8. Lalu enter. Oke, dia masih bisa mendapatkan akses internet. Lalu kita coba pada Ubuntu client. Oke, kita ping 8.8.8.8 enter. Oke, dia juga bisa. Pada Ubuntu server kita ping 8.8.8.8 lalu enter. Dia juga bisa. Lalu client pada Debian server. Lalu kita coba ping pada Debian server. Ping 8.8.8.8 lalu enter. Dia bisa. Oke, jadi di sini sudah mendapatkan akses internet semua ya. Materi selanjutnya adalah konfigurasi NAT permanen part 1. Jadi terdapat perbedaan antara konfigurasi NAT biasa dan konfigurasi NAT permanen. Yaitu kalau konfigurasi NAT biasa itu NAT tersebut tidak akan berfungsi secara permanen.
Atau jika VM-nya kita matikan, lalu kita akan aktifkan kembali lagi, maka NAT tersebut akan mati, sehingga kita akan mengkonfigurasi ulang. Di sini kita akan mengkonfigurasi NAT secara permanen walaupun VM-nya sempat mati. Caranya kita masuk ke router Debian. Di sini kita akan buat direktori baru dengan mkdir/etc/iptablet, lalu enter. Lalu kita ketikkan komen iptable -serve tanda kurang dari /etc/iptable/lulas v4, lalu enter. Lalu kita lihat dengan perintah /etc/iptable/lulas v4, lalu enter. Oke, jadi konfigurasi NAT kita sudah ada di direktori iptable. Selanjutnya adalah konfigurasi NAT permanen order. Di sini kita masukkan komen lalu /etc/apt/source dan paste. Di sini pagarnya kita hapus saja, dan jika tidak ada komentar seperti ini, kalian bisa ketiknya secara manual, lalu kita cat /x, lalu enter, lalu ketikkan komen cat /etc/apt/sources.list, enter. Nah, dia sudah ada ya. Lalu kita akan update dengan komen apt update, lalu enter. Oke, di sini kita coba saja. Lalu kita install apt-get dengan komen install apt-get persistent, yang mana ini digunakan untuk Mozilla secara permanen. Oke, enter. Lalu pada penyesuaian kita ping 8888 enter dia TDM. Nah, berhasil ya. Berikutnya adalah fix IP address Debian router dan server. Di sini kita akan menggunakan IP address Debian router dan server, yang mana jika Debian router dan server mati, maka secara otomatis IP-nya akan hilang. Oke, kita masuk ke router Debian. Pada router Debian, lalu kita akan melakukan konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang dengan memasukkan komen lalu /network/interface, lalu enter. Lalu kita tambahkan perintah auto enpos 3, juga pada database-nya enpos 8, auto enpos 8, lalu tambahkan juga pada enpos 9, auto enpos 9. Lalu kita cek enpos lalu enter. Lalu melakukan hal tersebut pada Debian server. Lalu //interface, enter. Nah, di sini kita tambahkan auto enpos 3 di atasnya enpos 3. Lalu ctrl plus x, enter. Sehingga nanti ketika VM ini mati, maka IP address-nya tetap ada. Jadi tidak perlu melakukan evac lagi. Dan materi terakhir pada bab routing topologi kali ini adalah konfigurasi resolver. Di sini kita akan memastikan bahwa seluruh VM kita tidak bisa mendapatkan akses internet. Tanda bahwa kita mendapatkan akses internet itu adalah kita ping ke google.com. Pada router Debian kita ping google.com, dan maka dia tidak bisa. Lalu pada Debian server kita ping google.com juga, google.com. Enter. Nah, dia juga tidak bisa. Lalu pada Ubuntu client kita ping google.com. Enter. Maka juga tidak bisa. Dan terakhir pada Ubuntu server kita klik terlebih dahulu di google.com. Benar? Dan maka semuanya juga tidak bisa. Dan maka dia juga tidak bisa. Lalu pada Ubuntu server kita bisa masukkan komen. Lalu pada Ubuntu server kita bisa masukkan komen sudo nano /etc/resolve.conf. Enter. Lalu masukkan passwordnya, lalu enter. Lalu pada name server 127.0.0.53 kita masukkan komen dengan tambahkan pagar. Lalu enter. Lalu tambahkan lagi name server.
Pasti 8.8.8.8. Lalu kita CTRL plus X, Y, lalu enter. Sekarang kita coba link google.com. Dia bisa ya. Kemudian kita komen /etc/eso.com. Enter. Masukkan passwordnya. Enter. Lalu di sini kita coba berikan pagar di name server. Lalu enter. Enter lagi. Lalu tambahkan name server 8888. Lalu CTRL plus X. Enter. Lalu kita coba ping google.com. Enter. Oke, dia bisa. Mungkin itu saja pembahasan di bab 16 kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.